jelasin, saya di sini mengklarifikasi kalau tidak ada berita yang simpang siur di luar sana itu benar. Saya tidak melakukan KDRT. Ada berapa pertanyaan kali ini Bang, yang diajukan? Pertanyaan nggak banyak kok, hanya belasan lah, belasan. Kita nggak tahu, tanya ke pihak sananya. Maaf, kalau untuk masalah bukti, kami sangat menghormati jalannya proses hukum ini. Di dalam hukum kami juga tidak bisa membeberkan sampai dengan penyelidikan selesai. Oke, Jong. Oke, kekerasan seperti apa sih yang dialami kan? Mengingat Jong kan seorang laki-laki, mendapat kekerasan dari seorang perempuan, seperti apa mungkin bisa terjadi seperti itu? Jadi enggak, gini aja. Saya cuma mau bilang kalau di sini kan ini urusan rumah tangga ya. Saya sih maunya semuanya baik-baik aja gitu. Saya cuma datang ke sini untuk membela diri dari tuduhan yang dituduhkan terhadap saya, yaitu KDRT. Sebenarnya nggak ada yang mau, biar teman-teman media juga clear di sini, juga tolong stop, biar masyarakat di Indonesia juga yang nonton juga lebih pintar menilai gitu. Kalau tidak ada di sini mau menjatuhkan, tidak ada yang mau saling lapor gitu. Bagaimanapun juga Dena kan ibu dari anak-anak saya gitu. Kasihan lah anak-anak juga nanti. Tapi juga kan saya kesini membela diri atas tuduhan itu, jadi biar clear namanya juga gitu. KDRT yang diterima sama Mas Ijong sendiri sudah dari kapan atau mungkin biasanya pemicunya apa? Nggak ada pemicu apa-apa sih Mbak. Terus sebenarnya kita udah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dari pihak saya dan Dena gitu. Dan kita udah baik-baik sekali, damai sekali, udah ada kesepakatan damai, mau menjalankan semuanya secara baik-baik gitu. Tapi ternyata dari pihak sananya yang melaporkan duluan, yang menggugat duluan gitu. Seperti yang kami sampaikan kemarin, Mbak, klien kami ini sebenarnya tidak mau melakukan tindakan hukum seperti ini, nggak mau. Kita masih mau menyelesaikan dengan jalan damai, jalan kekeluargaan, gitu loh. Tapi ini sebagai bentuk kan, saya bilang kemarin, ini sebagai bentuk klarifikasi berita-berita, tuduhan-tuduhan yang nggak benar di luar sana, gitu. Itu aja. Ya, tapi pas yang tadi bilang udah itu kapan? 2 minggu lalu atau udah Ya, sekarang tiba-tiba sekarang jadi damainya itu begini mungkin mengulur waktu supaya Ijong itu dipanggil di panggilan, karena kan dia tidak menyangka bahwa Ijong juga, jadi surat visum ini udah pas dia ngelapor ke saya baru saya paksa dia bikin visum. Selama ini dia dipukul, dia tidak pernah bikin visum, jadi nggak nyangka bahwa ada visum gitu. Jadi waktu baik juga Ijong nanya baik-baik, kapan kamu itu, wah marah-marah dia, saya ketemukan dengan sini, ayahnya. Jadi tidak ada kata sepakat. Jadi kita Ijong ini orangnya nggak suka berdebat, ya. Jadi jangan pikirkan setitik pun, karena Ijong ini tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya. Jadi dia tidak mungkin kasar sama orang, ya. Jadi di sini saya juga pilih ini pemuda-pemuda ini sebagai penasihat hukumnya untuk mendamaikan. Tapi kan harus dipagarin mereka dia supaya jangan sampai diperlakukan tidak baik. Misalnya dilaporkan, dia mengharap Ijong itu ditahan, gitu loh. Tapi kan kebalikannya gitu, setelah ditunjukin bukti gimana coba? Kan jadi aneh gitu loh, gitu ya. Menambahkan juga tadi Ya. masalah kok suami melaporkan gitu. Sebenarnya kita tidak mau menggenderisasi Mas. Tapi maksudnya kalau dilihat dari pasal 5 Undang-Undang nomor 24 tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu kan setiap orang dilarang melakukan kekerasan gitu. Jadi nggak melihat gendernya gitu. Setiap orang dilarang. Toh kita juga punya buktinya Mas. Kita punya buktinya. Kalau mungkin tahu juga bahwa laporan polisi kan juga harus pakai 2 alat bukti yang cukup Mas gitu. Jadi clear ya masalah ini ya. Kita memang punya bukti dan kita memang melaporkan, kita membuktikan gitu. Ada gitu. Tapi nanti memang kita serahkan semua Mas, tetap ya detailnya kepada penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan yang sangat profesional dan sangat objektif tadi. Jadi kita juga nyaman tadi pemeriksaannya, semua juga profesional dan objektif gitu. timbulnya KDRT itu karena apa ya Jong? Timbulnya KDRT itu karena apa? Nggak ada KDRT. Nggak ada KDRT. Saya ulangi sekali lagi, klien kami tidak melakukan KDRT ya.
Enggak, maksudnya mengalami kejadian karena penyebabnya apa? Oh, dia nangkis, yang dipukul tuh Ijong, jadi dia nangkis. Namanya juga masalah rumah tangga Iya. gitu aja. Rumah tangga Oke, Ada cekcok rumah Mas tangga. Ijong sejauh ini Mas masih Ijong, juga sama nggak sih dengan istri dan anak-anak? Masih. Mungkin seperti apa komunikasinya sejauh ini? Beda lantai dan beda tempat tidur. Komunikasi untuk anak-anak saja. Beda lantai, Bo. Mas Ijong, Tapi sih Mas kan awalnya mau berdamai, kok akhirnya jadi saling melapor, ada rasa kejauhan. Kan aku udah jawab tadi, Mbak. Kita itu maunya baik-baik aja. Keluarga udah baik. Ijong juga maunya baik-baik aja. Ijong ini juga bandel kadang-kadang. Dia tuh baik aja lah Ci gitu. Padahal sana itu memanfaatkan kebaikan Ijong. Gitu loh. Jadi sudah 2 kali ya. 2 kali kita mau baik ngalah. Pertama 2 minggu lalu kita kasih Ijong untuk baik-baik. Ijong bilang, oke, kita baik-baik. Saya tidak berkomentar. Lalu ada surat panggilan polisi. Dia bikin konferensi pers. Lah, pokoknya mau baik lagi, nunggu panggilan. Apakah tertuduh atau tidak? Mungkin begitu. Saya berasumsi, gitu loh. Ya makanya tadi aku bilang udah teman-teman wartawan juga udah stop sampai di sini kan nanti jadi kesannya menjatuhkan orang, apalagi orang ini kan ibu dari anak-anak gitu. Jadi maksudnya udah stop. Ini juga kita memenuhi panggilan di sini tuh untuk membela diri atau untuk mengkelirkan nama atau untuk menjelaskan kalau tidak ada KDRT gitu. Kita juga mau bikinnya damai kok, mau baik-baik aja. Itu aja sih pengingat anak-anak. Ijong benar udah 2 tahun mengalami percecokan. Kenapa? Sudah 2 tahun mengalami percecokan. Untuk jangka waktunya nggak bisa dikasih tahu sih. Mohon maaf itu kan privasi ya. Privasi ya. Maaf. Oke, berapa kali Ijong mengalami KDRT sendiri? Aku nggak perlu jawab itu ya mas, sorry banget. Tapi pengennya hidup nggak sih kan ini udah ada perbuatan gitu, Ijong sendiri kayak gimana? Nanti aja itu nanti jawab. Kan yang digugat juga kita kan. Gitu. Nanti di pas proses tanggal 16 September itu. Tapi terima dengan gugatan cerai dari Dena sendiri. Aku nggak perlu jawab. Artinya? Nggak ada yang nggak perlu aja. Om Beni, dengan Om Beni speak up ini banyak yang menyebut jika Om Beni juga terlalu ikut campur dalam terlalu berkawan. Gak apa-apa. Saya wajib bela ponakan saya. Udah tanyain itu aja, fokus aja sama pengacara sama Berarti Ijong. bisa dibilang keluarga kecewa dengan sikap istri dari Mas Ijong? Hah? Keluarga bisa dibilang kecewa dengan sikapnya? Artinya gini, kita sudah ngasih kesempatan untuk berdamai. Sampai aciknya dia yang satu dari Medan datang. Tapi tidak ada gitu loh, yang apa yang disepakati tidak dilakukan. Itu aja, 2 kali. Jadi ya dibilang kecewa nggak? Ijong mau berdamai tapi malah dilaporkan. Dan ingat loh, Ijong ini dilaporkan bulan Mei. Padahal Ijong ini kalau tidak dilaporkan dipanggil dia nggak akan membela diri, cuek aja. Tapi karena dia dipanggil, dia harus membela diri dong. Orang dia nggak pernah mukul istri. Yang artis itu Jonathan, bukan Dena. Yang artis yang perlu diperbaiki nama baiknya adalah Jonathan Frizi, bukan Dena. Ya, Dena itu istri Jonathan. Jadi perlu digarisbawahin. Yang perlu diperbaiki namanya adalah Jonathan Frizi, karena orang kenal Jonathan, gitu loh. Oke, Ijong, ini kan selama ini Om Beni Terakhir ya. Iya, Om Beni menyampaikan bahwa Ijong merasa tertekan, tertindas. Seperti apa mungkin yang Ijong rasakan selama berumah tangga dengan Oh, itu enggak. Itu privasi keluarga mas. Yang penting aku udah datang ke sini udah jelas. Ini kan intinya soal KDRT. Ya nggak ada KDRT gitu. Nanti kalau masalah rumah tangga nanti aja. Pada saat proses di pengadilan aja. Itu aja beda. Bapak wanita yang ujung. Enggak, Om Ijong. Bastian, Mas Ijong, Bastian. tapi kan Mas Ijong selalu rumah tangga tidak harmonis, terus Jujur juga mau ya. Tapi kok tiba-tiba digugat Ya namanya juga manusia mas. Mas juga kalau punya pacar, punya istri, namanya juga rumah tangga wajar. Oke cukup ya. Tapi Ijong ada rasa kecewa nggak sih Mas Ijong dengan Dena sendiri? Enggak sih. Kayak Ijong ada yang merumorkan juga nih, kayak Ijong dari perceraian ini akhirnya ada hubungan antara kita. Kan udah dijawab. Sudah ya, Bang. Nanti Selanjutnya ada agenda apa lagi Bang setelah sekarang hadir di Polres? Ya, kita Tunggu aja, kita hormati, kita sabar untuk